Halo, selamat sore sahabat tangguh. Perkenalkan saya Camar Haenda. Hari ini kita akan berbincang seputar penyakit mulut dan kuku atau yang biasa kita kenal dengan PMK pada hewan. Dan di acara kali ini yakni PMK Talks dengan mengangkat topik protokol dan implementasi lalu lintas hewan guna mengurangi penyebaran PMK di Indonesia. Dan sahabat tangguh, seperti yang kita ketahui bahwa PMK ini disebabkan oleh kontak langsung dari hewan yang terjangkit PMK ke hewan rentan PMK maupun melalui perantara manusia. Dan selain itu, lalu lintas hewan dalam skala domestik maupun internasional ini juga menjadi pemicu merebaknya hewan yang terinfeksi PMK di tanah air. Lebih lanjut, produk segar dan juga olahan yang dihasilkan oleh hewan rentan PMK ini juga dilakukan pengetatan mobilisasi. Dan berbagai cara tentunya telah dilakukan dengan mengurangi penyebaran PMK, dan salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang protokol lalu lintas hewan beserta produk segar dan juga olahannya. Lantas bagaimanakah selengkapnya tentang regulasi beserta praktik di lapangan? Telah hadir di studio BNPB bersama dengan kami semua untuk membahas lebih lanjut mengenai protokol dan juga implementasi lalu lintas hewan dan produk-produknya. Dan tentunya narasumber yang pertama yang sudah ada di samping saya, sudah hadir di studio BNPB, ada Brigjen Pol Ari Laksmana sebagai Wakakordalop Satgas PMK. Dan beliau juga pada tahun 2020 menjabat sebagai analis kebijakan utama Div Hubungan Internasional Polri dan penugasannya sebagai Atase Polri. Baik, selamat siang Pak Ari, sehat? Selamat siang, alhamdulillah. Baik, luar biasa, sangat begitu segar sekali ya, dan tentunya ini juga akan menyambut para sahabat tangguh dimanapun berada. Dan tentunya tidak hanya ada Bapak Ari saja, narasumber kita yang kedua ada di samping Pak Ari, ada Insinyur Junaidi MM selaku Kapus Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Baik, halo Pak, sehat Pak? Sehat, terima kasih Saudara Camar. Selamat sore sahabat tangguh yang saya hormati. Oke, baik, tentunya sahabat tangguh dimanapun berada sudah tidak sabar ya akan mengetahui informasi apa saja yang akan kita dapatkan pada hari ini. Dan tidak hanya narasumber yang ada di studio saja, kami juga akan sebelumnya akan menginformasikan kepada sobat tangguh dimanapun berada bahwa Bapak Insinyur Junaidi beliau ini pernah menjabat sebagai Kepala Pusat KKIP sejak tahun 2020. Dan tentunya ini juga dapat menjadi salah satu acuan bagi kita. Nantinya Pak Insinyur Junaidi akan memberikan informasi terkait dengan wabah PMK yang saat ini ada di Indonesia. Dan tidak hanya narasumber yang ada di studio saja, kita sudah ada narasumber yang ketiga yang sudah hadir secara daring ataupun secara online langsung dari Kota Bandung. Ada Dr. Hewan Elis Wike selaku Pejabat Otoritas Veteriner atau POV Kota Bandung, Jawa Barat. Dan selain menjadi POV, beliau juga menjabat sebagai Subkoordinator Kesehatan Hewan. Baik, kita langsung sapa saja kepada Dr. Elis. Halo Dr. Elis. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Elis sudah menyempatkan waktunya bersama kami meskipun hadir secara jauh. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan kepada sahabat tangguh sekalian. Baik. Oke, ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat tangguh, kita akan langsung ke sesi diskusi yang pertama bersama dengan para narasumber. Namun sebelumnya izinkan saya dan juga para narasumber yang ada di studio untuk membuka masker. Dipersilahkan kepada para narasumber karena kita sudah melakukan swab antigen sebelum acara dimulai dan tentunya sudah dilakukan vaksinasi booster dosis ketiga. Baik, kita langsung saja ke sesi yang pertama. Kita akan mengupas tentang isu-isu kekarantinaan dan juga zonasi wilayah sebagai upaya pengurangan dari PMK. Kita langsung mulai dari Bapak Ari terlebih dahulu. Baik, Pak Ari, terkait dengan regulasi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK dan juga produk hewan rentan PMK. Ini terdapat zona-zona yang sudah ditetapkan pada suatu daerah, seperti ada zona hijau, kemudian ada zona kuning, ada zona merah. Lantas sebetulnya faktor atau indikator apa yang digunakan untuk menetapkan suatu daerah sesuai dengan zonasi tersebut? Silakan Pak. Terima kasih Mas Camar.
Sebelumnya saya ingin menegaskan lagi tentang posisi saya di dalam Satgas PMK Nasional, bahwa saya selaku Wakil Kepala Koordinator Pengendalian Operasi. Artinya apa yang menjadi acuan dari operasi Satgas PMK ini kita pastikan supaya diimplementasikan dengan benar. Nah, terkait dengan zonasi, kami mencoba melihat bagaimana zona itu, zona hijau, kuning dan merah diterapkan secara benar di lapangan. Kita memberikan masukan dan kita memastikan bahwa di daerah atau di seluruh Indonesia itu mampu mengimplementasikan dan memahami surat edaran nomor 4 tentang pembatasan tadi. Zona itu nanti mungkin Pak Junaidi nanti mungkin bisa lebih juga menjelaskan. Apa yang disebut dengan hijau, kuning dan merah. Nah, yang disebut dengan hijau itu adalah sebuah wilayah, atau dalam hal ini kita katakan ambil sajalah sebuah provinsi yang masih belum ada atau terkonfirmasi adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ya, terkonfirmasi artinya kita belum menemukan dan tidak terlaporkan. Nah, sedangkan zona merah artinya adalah zona di mana di situ sudah terkonfirmasi adanya PMK di daerah tersebut. Ya, nah apa yang disebut kuning? Kuning adalah sebuah daerah yang dia bisa saja berbatasan dengan zona merah atau berbatasan dengan daerah zona kuning atau daerah yang dulunya pernah menjadi zona merah. Nah, itu adalah zonasi yang ada. Nah, apa implementasi dengan adanya zonasi tersebut? Ini tentunya berbicara dengan lalu lintas ya. Awalnya kita bicara dengan lalu lintas hewan ternak di wilayah tersebut termasuk produk-produk olahan yang berasal dari ternak. Baik. Ini kalau kita bicara zonasi. Namun sebenarnya penerapannya zonasi ini tidak hanya masalah lalu lintas saja, tetapi juga terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan. Baik itu karena ada 4 strategi ya, 4 strategi yang sudah ditetapkan dalam penanganan PMK itu, yaitu satu adalah penerapan biosecurity, kedua adalah pengobatan, ketiga vaksinasi, dan keempat adalah potong bersyarat. Nah, 4 strategi ini diterapkan mengacu pada zonasi yang ada dan kearifan lokal atau situasi yang ada di wilayah masing-masing. Tugas kami dari Kordalop adalah memastikan bahwa implementasi dari 4 strategi ini benar-benar dilaksanakan sehingga kita harapkan semua suatu saat, khususnya mereka yang zona merah, secara bertahap menjadi zona kuning, yang zona kuning juga segera menjadi zona hijau, dan diharapkan semuanya menjadi zona hijau. Nah, zona hijau ini artinya adalah tadi yang saya katakan zona yang terkonfirmasi tidak ada kasus PMK. Itu sementara penjelasan dari saya. Oke, baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari bahwasanya untuk zona hijau ini adalah zona yang belum ataupun tidak terkonfirmasi adanya kasus PMK, kemudian juga untuk zona merah yang sudah terkonfirmasi kasus PMK, sementara zona kuning adalah zona yang berbatasan dengan zona-zona yang pernah ada pada zona merah begitu ya, ataupun terkonfirmasi oleh pernah PMK. Menjadi zona merah. Pernah menjadi zona merah, kemudian turun tingkatnya menjadi zona kuning menjadi zona gitu kuning, ya. iya. Oke, baik, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 4 strategi yang sudah dilakukan dan tugas Pak Ari bersama dengan kawan-kawan adalah bagaimana mengimplementasikan dari 4 strategi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik begitu ya. Oke, baik, kita berlanjut ke Bapak Junaidi. Baik, Pak Junaidi, ini kan salah satu kebijakan yang ditekankan untuk mengendalikan wabah PMK supaya tidak menyebar di Indonesia adalah menerapkan karantina hewan. Nah, jika kita melihat pada kasus COVID-19 yang lalu, pemerintah ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan karantina setelah perjalanan dari luar kota. Nah, ternyata hewan-hewan yang rentan PMK ini juga harus dikarantina. Lantas bagaimanakah alur karantina hewan baik lewat jalur darat, laut, dan juga udara? Silahkan Pak Junaidi. Terima kasih Saudara Camar, sahabat tangguh yang saya hormati, selamat sore. Pak Ari yang saya hormati. Dari perspektif karantina, dalam hal implementasi dari surat edaran 4/2002 ini, bahwa karantina itu perlu kami sampaikan, tugas karantina itu berada di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang memang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan
Nah, peraturan 94 itu menetapkan bahwa petugas karantina berada di pelabuhan, berada di bandara, berada di tempat-tempat penyeberangan atau penyeberangan lintas negara atau pos gitu. Sehingga di dalam pengawasannya untuk daerah lintas darat itu kita semua itu harus bisa bekerja sama. Ada pembagian tugas di dalam mengimplementasi dari setiap kebijakan yang ada. Untuk perlintasan darat, jalur darat dalam satu pulau kita bisa bekerja sama atau bersama-sama kita dengan pejabat otoritas veteriner (POPT) itu kan, sehingga di dalam pelaksanaan pencegahan daripada PMK ini itu berbagi tugas kita dalam setiap unsur yang ada kepentingan dalam upaya pencegahan ini. Nah, tentu karantina sudah mengeksekusi atau melaksanakan upaya-upaya pencegahan di pelabuhan, di bandara, dan seterusnya. Nah, terhadap lalu lintas antar pulau, di mana tadi Pak Ari juga sudah menjelaskan antara zonasi itu karantina sudah diberi pengetahuan, edukasi bahwa berdasarkan surat edaran ini kita harus bisa dengan secara ketat dan tanpa toleransi untuk melakukan pengawasan bahwa dari pulau-pulau yang sudah memang zona merah itu dilarang pemasukannya ke pulau yang zona kuning maupun yang hijau dan sebaliknya. Tujuan daripada pelarangan dan zona ini sesungguhnya tidak semata-mata terhadap klasifikasi zona, tetapi yang paling penting dalam pelaksanaan tindakan karantina adalah melakukan pembatasan, melakukan isolasi agar tidak berpindah dari suatu wilayah atau suatu pulau atau suatu tempat daripada hewan-hewan ini yang memang sudah terindikasi positif ataukah dia masih disinyalir belum positif. Saya kira intinya karantina membatasi dan mengawasi peredaran daripada ternak-ternak tersebut. Demikian Saudara Ari. Oke. Pak Camar. Ya. Oke, baik. Pak Junaidi, berarti memang segala upaya yang dilakukan ini adalah untuk penyesuaian-penyesuaian dilakukan di antara zona-zona yang ada, tentunya untuk dilakukannya pembatasan serta isolasi agar tidak menyebar PMK tersebut kepada zona-zona yang tentunya masih aman ataupun masih hijau, begitu ya Pak Junaidi ya? Setuju. Oke, baik. Ini kita akan tanyakan kembali ke Pak Junaidi, kan tadi sudah sempat disinggung mengenai penetapan daerah berbasis zonasi untuk mengurangi penyebaran PMK. Nah, jika ada daerah yang termasuk ke dalam zona merah, berarti kan wilayah tersebut ini sedang mengalami lonjakan kasus PMK yang cukup tinggi begitu ya. Nah, menyinggung karantina tentang karantina hewan, seberapa ketatkah implementasi karantina hewan di daerah terutama di zona merah? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan zona hijau dan juga zona kuning? Bisa dipertegas kembali Pak Junaidi. Saudara Camar ya dan sahabat Tangguh. Memang di dalam pelaksanaan tindakan karantina itu dia tidak berdiri sendiri seperti yang selama ini kita ketahui di masyarakat. Namun memang untuk daerah zona klasifikasi ini karantina itu sangat ketat terhadap zona-zona merah ini. Karena kenapa? Ketika ada hewan atau hewan rentan penyakit PMK ini, maka petugas karantina itu tidak ada toleransi untuk tidak melakukan tindakan bekerja sama atau didukung atau disupport oleh BNPB untuk melakukan 4 tindakan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Kalau dia memang sudah terkonfirmasi dia positif, maka dia harus dilakukan pemotongan secara paksa. Dan itu ada peraturan yang membackup itu bahwa terhadap hewan yang kita lakukan pemotongan terpaksa itu diberi kompensasi agar masyarakat tidak merasa dirugikan dari akibat dari tindakan ini. Tapi jauh lebih dari itu bahwa Satgas PMK yang memang di daerah ini menjadi sangat penting karena seluruh institusi ini yang diketuai oleh dalam struktur kepengurusannya itu oleh sekda provinsi, kabupaten maupun kota itu menjadi penanggung jawab dari setiap entitas yang berada di dalamnya. Jadi sesungguhnya
kalau dia merah maupun dia hijau, kita sudah ada SOP yang masing-masing yang kita harus terapkan. Karena dalam penanganan PMK ini kita itu mengambil contoh bahwa tidak ada suatu resiko terkecil yang boleh kita toleransi. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengabaikan hanya sekedar hewannya saja, tetapi juga terhadap media-media pembawa atau yang bersifat carrier. Nah, ini menjadi konsen atau perhatian bagi kita semua. Jadi persoalan zona itu adalah persoalan yang memang berdasarkan klasifikasi justifikasi ilmiah, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mencegah dan mengisolasi daripada penyebaran PMK. Saya kira prinsipnya itu kalau dia karantina. Demikian Saudara Chamar ya. Oke, baik, berarti tentunya zona-zona yang ada, baik zona merah, kuning ataupun hijau, sudah ada SOP tersendiri yang diterapkan. Dan apabila tadi sudah ada zona merah, tentunya misalnya akan dilakukan pemotongan secara paksa, akan ada kompensasi yang diberikan sehingga tidak dapat merugikan masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga tidak usah takut begitu ya Pak ya? Setuju. Jadi tadi memang ini kita harus membangun komunikasi, kemudian informasi dan edukasi. Karena kenapa? Sama halnya di awal ketika kita kena COVID, masyarakat banyak yang kemudian apatis dan tidak peduli. Hampir sama halnya dengan PMK ini, karena ini akan berimplikasi kepada seluruh sektor-sektor kehidupan dalam sosial kemasyarakatan kita. Jadi memang ya boleh dibilang ya ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka menjaga ketahanan daripada pangan kita, termasuk stabilitas ekonomi barangkali. Ya demikian Pak Chamar ya. Oke, baik. Berarti tentunya stabilitas ekonomi juga harus dijaga di tengah wabah PMK ini, dan sekali lagi akan ada bantuan bagi masyarakat yang hewannya harus terpaksa untuk dipotong agar tidak menular kepada hewan yang lain begitu ya Pak ya. Baik, kita berlanjut ke Dr. Elis yang sudah ada di Kota Bandung. Kalau misalnya kita ngobrol tentang hewan, tentunya tidak lengkap kalau kita nggak langsung nanya ahlinya nih, Dr. Elis selaku dokter hewan. Kita akan bertanya tentang praktik di lapangan. Ini kan kita tahu bagaimana tentang penanganan PMK sudah gencar dilakukan di Indonesia yang terdampak oleh wabah PMK ini. Nah, kalau kita melihat data, tentunya ini Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang memiliki kasus terbanyak di Jawa Barat. Nah, meskipun begitu, dalam tingkat provinsi belakangan ini angka penambahan kasus PMK ini cenderung terkendali. Nah, pastinya salah satu praktik yang dilakukan adalah pengendalian lalu lintas hewan begitu. Lantas bagaimanakah implementasi kebijakan lalu lintas hewan untuk mengurangi laju PMK terutama di Kota Bandung? Silahkan Dokter. Ya, terima kasih. Untuk penanganan PMK di Kota Bandung, mengenai lalu lintasnya memang kita mengadakan edukasi, informasi ya kepada masyarakat, kepada peternak yang ada di Kota Bandung, yang terutama adalah peternak untuk penggemukan. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka agar tidak mendatangkan ternaknya dari daerah yang memang dinyatakan telah terjadi wabah PMK gitu. Dan dipersyaratkan juga ternak yang dibawa itu dilengkapi dengan SKKH dan pelepasan dari karantina hewan. Ini itu yang selama ini dilakukan. Lalu untuk pengeluaran juga kalau di kita kan memang lebih banyak masuk ya. Nah itu kalau lebih banyak masuk yang ke Kota Bandung, itu pengawasannya memang kita lebih ke peternak atau di RPH. Di RPH juga diperiksa apakah dilengkapi dengan SKKH, selain diperiksa kesehatannya. Mungkin yang selama ini kami lakukan seperti itu. Terus kita koordinasi juga dengan aparat kewilayahan, karena aparat kewilayahan yang dekat dengan peternak mungkin. Dan juga selain itu juga dengan peternaknya kita juga sering komunikasi, apakah mereka memasukkan ternaknya atau tidak gitu. Kalau memasukkan, kita sarankan dari daerah yang bebas dari PMK. Mungkin itu yang selama ini kami lakukan. Oke, baik. Tadi Dr. Elis sudah menyebutkan bahwasanya sejumlah upaya sudah dilakukan, dimulai dari edukasi kepada peternak agar juga memperhatikan agar tidak menerima hewan-hewan yang berasal dari
zona-zona merah begitu ya, ataupun daerah-daerah yang sudah terpapar oleh PMK, kemudian juga rumah pemotongan hewan apakah sudah memiliki kelengkapan sertifikat begitu ya dokter berarti ya? Iya, iya. Oke. Maksudnya yang masuk ke RPH juga hewannya dilengkapi dengan sertifikat Dengan veteriner. sertifikat. Oke, Ya, baik. atau kesehatan hewan gitu. Oke, sertifikat kesehatan hewan gitu ya. Ya, Baik, dan yang ya. terakhir adalah sudah berkoordinasi tentunya dengan aparat setempat ataupun aparat kewilayahan agar menjaga dari masuknya hewan yang datang ke wilayah Kota Bandung begitu ya. Baik, Ya. kita kembali ke Bapak Ari. Pak Ari, ini kan hewan rentan PMK terutama sapi menghasilkan produk seperti daging, susu maupun produk olahan lainnya. Nah, mobilisasi dari kedua jenis produk ini juga diatur dalam SE nomor 4 tahun 2022 tentunya. Ya, Nah, betul. apakah aman bagi masyarakat di zona hijau untuk mengkonsumsi produk segar dan juga olahan misalnya dari zona merah? Terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa zonasi itu memang disusun atau diatur terhadap hewan ternak yang masih hidup dan produk olahannya, baik susu dan lain sebagainya. Ada sedikit perlakuan yang berbeda bahkan ekstrim. Kalau hewan ternak yang masih hidup itu jelas ternak yang dari zona hijau bisa dibawa ke zona kuning maupun zona merah. Yang ternak yang dari zona kuning bisa dibawa ke zona kuning dan zona merah, tapi tidak bisa ke hijau. Oke. Ternak yang ada di zona merah hanya bisa berada di zona merah. Namun untuk produk olahan berdasarkan zonasi yang kita buat berdasarkan SE nomor 4 tersebut, untuk semua produk ya dari zona merah, ini saya bicara produk hewan. Sebenarnya itu bisa, ini karena dia sudah berupa produk ya, bisa dibawa baik ke zona merah, zona kuning maupun zona hijau. Mengapa? Karena namanya produk olahan tentunya sudah melalui beberapa proses, bagaimana proses kesehatan dan sebagainya, termasuk juga masalah terkait dengan PMK. Namun ada yang disebut dengan kearifan lokal. Secara umum aturannya memang seperti itu. Namun bila mana ada daerah tertentu yang menyatakan bahwa mereka juga tidak mau menerima produk olahan hewan ternak yang bersumber atau berasal dari rumah produksi atau pabrik pembuat misalkan susu atau apapun juga yang berada, pabriknya tersebut berada di zona merah. Nah, boleh saja mereka menerapkan itu. Itu adalah kearifan lokal. Tadi saya katakan secara umum diperbolehkan. Namun kalau mereka ingin membuat semacam yang sifatnya adalah, kalau dalam bahasa hukum adalah lex specialis, maka mereka diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh adalah bila mereka bertentangan dengan yang sifatnya adalah justru berlawanan arah. Ya, tapi ini arahnya sudah jelas, merah boleh ke kuning dan ke hijau. Ya, sehingga kalau dia kemudian ternyata ada daerah hijau yang tidak mau menerima, ya artinya ya boleh-boleh saja mereka melakukan penolakan itu. Saya juga ingin sedikit memberikan penegasan saja. Tadi kan di awal saya sudah katakan tentang adanya 4 strategi. Kami dari Satgas PMK Nasional, khususnya dari Kordal-Op, ya, ini kami mengendalikan operasi untuk berharap bahwa tadi juga saya sampaikan semua itu lambat laun semua menjadi hijau atau konfirmasi hijau. Sudah tidak ditemukan lagi adanya konfirmasi PMK. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, sehingga kalau kami tidak bicara secara teknis bagaimana, namun kami hanya mencoba melihat bagaimana implementasi dari 4 strategi tadi, biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan potong bersyarat, ya kan? Sehingga daerah-daerah itu bisa menentukan. Sebagai contoh misalkan sebuah daerah yang dia ternyata wilayahnya adalah zonanya kuning sudah mendekat hijau, dia ketemukan adanya konfirmasi ada kasus baru, ya kan? Ternyata di sebuah kandang itu yang tadinya katakanlah 100 ekor ditemukan 2 ekor yang terkonfirmasi positif PMK. Maka tentunya kita sarankan untuk dilakukan pemotongan bersyarat. Kenapa? Diselesaikan. Tapi kalau dari 100 kemudian ternyata terkonfirmasi 50, kalau dipotong bersyarat bisa habis semua itu. Betul. Nah, sehingga
kita sarankan untuk melakukan strategi yang lain, yaitu dengan mengedepankan pengobatan di depan, ya. Kenapa? Kalau dalam satu kandang itu sudah ada terkonfirmasi, tentunya kita tidak yakin bahwa hewan yang lain itu juga masih sehat. Karena syarat vaksinasi adalah diberikan kepada hewan yang sehat. Nah, strategi-strategi ini implementasinya diserahkan kepada pelaku-pelaku di lapangan, khususnya mereka-mereka yang memang dari bidang yang berhubungan dengan masalah kehewanan, ya, atau ternak. Nah, termasuk juga dalam hal biosecurity. Biosecurity ini kita melibatkan banyak stakeholder untuk melaksanakan ini, karena berbicara PMK itu tidak hanya bicara tentang lalu lintas hewan ternak saja, tetapi juga bicara carrier atau cara berpindahnya virus PMK tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jika kalau kita bicara biosecurity, ini sangat complicated, ya, sangat rumit. Namun sekali lagi bahwa kita dari Kordalop hanya mencoba menganalisis perkembangan harian kasus di setiap daerah. Kemudian bila mana kita bisa melihat kecenderungan sembuh, sakit, mati, atau potong bersyarat, kita kemudian bisa memberikan saran kepada daerah, kira-kira langkah apa dari 4 strategi tersebut yang patut dilakukan. Ini mohon maaf saya sedikit keluar dari tadi pertanyaan, tapi ini sangat penting karena ini terkait tadi kearifan lokal dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada. Demikian Mas Chamar jawaban saya. Baik Pak Ari, apabila kita berbicara tentang kearifan lokal, ini setiap daerah tentunya punya aturan tersendiri, mau ataupun boleh atau tidaknya memasukkan produk-produk yang dari zona merah misalnya. Pak Ari menilai ataupun memandang hal tersebut apakah sebuah kewaspadaan dari suatu daerah atau bagaimana Pak? Banyak sekali, saya yakin bahwa daerah itu mempunyai beberapa pertimbangan untuk melakukan hal itu. Tetapi sekali lagi, hal tersebut dilakukan selama tidak bertentangan dengan surat edaran yang ada. Ya, jadi kalau mereka misalkan, Pak, saya akan membawa hewan ternak dari daerah kuning ke hijau, Pak. Kan aturannya tidak boleh. Itu kan istilahnya naik, ya. Jadi tidak boleh. Itu berarti bertentangan. Tetapi kalau seperti tadi, itu diperbolehkan karena mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan ini saya tidak sebutkan daerahnya, itu sudah diminta oleh sebuah daerah tertentu yang memang sekarang mereka hijau dan mereka ingin mempertahankan status hijaunya itu dengan tidak mau mengambil risiko adanya produk-produk hewan olahan, ya, yang masuk ke wilayahnya. Ini diperbolehkan. Oke, baik. Tentunya tadi sudah dijelaskan pula bahwa produk-produk olahan ini kan sudah melalui sejumlah proses sehingga apabila kita memberikan saran ini insya Allah aman begitu ya Pak ya, untuk bisa didistribusikan kepada zona yang lain. Baik, kita mungkin akan minta tanggapan dari Dr. Elis terkait dengan kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah ada perbedaan fisik ataupun ciri-ciri perbedaan produk segar dan juga olahan dari hewan yang rentan PMK agar masyarakat tahu tentang hal tersebut. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Untuk produk asal hewan seperti daging ataupun telur atau susu itu memang secara fisik tidak terlihat apa perbedaannya. Karena memang yang diserang di PMK itu kan daerah mulut dan kuku ya lebih utamanya. Jadi kalau untuk daging tidak terlihat jelas. Kalau susu juga tidak, cuman yang kita tahu dari hewannya itu terserang atau tidak. Mungkin itu. Oke. Ya. Oke. Baik Dokter Elis, apakah bahaya apabila produk-produk olahan dari hewan yang terjangkit PMK ini dikonsumsi? Mungkin bisa diperjelas kembali tanggapan dari Dokter Elis. Produk yang berasal dari hewan yang menderita PMK, kalau memang diperlakukan dengan benar itu masih aman untuk dikonsumsi. Misalkan kalau untuk daging itu minimal 30 menit direbus dulu gitu ya. Dengan harapan sudah sebelum diolah. Jadi itu artinya harapannya virusnya sudah mati dulu, atau dia didiamkan di kulkas, dipendingin selama 24 jam minimal. Itu harapannya virus-virus sudah pada virus PMK sudah mati. Jadi bisa diolah. Ya. Oke, berarti ini sangat penting pengolahan yang dilakukan terhadap produk-produk ataupun hasil dari olahan dari hewan PMK begitu ya, agar aman untuk kita konsumsi, baik dari cara memasaknya, kemudian juga cara menyimpannya begitu ya Dokter Elis? Ya betul, dan PMK itu bukan penyakit zoonosis, jadi tidak menular kepada manusia. Ya, sampai ini.
Oke, Gitu. karena mungkin kalau nggak salah manusia itu bukan inangnya begitu ya, dokter? Ya, bukan. Jadi itu Oke. memang untuk hewan berkuku. Jadi Nah, hanya untuk dan hewan memang ya, hewan PMK itu. berkuku genap. Kalau kita kan berkuku ganjil ya. Gitu. Oke, Ya. baik. Kita masih pertanyaan untuk Dokter Elis, apakah ada dinamika di lapangan seperti penurunan dari minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging ataupun produk olahan yang dihasilkan oleh hewan rentan PMK? Misalnya, mungkin saat ini orang lebih memilih daging ayam daripada daging sapi sejak wabah PMK ini merebak gitu. Apakah ada strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian dan tim Satgas PMK Kota Bandung untuk menanggulangi masalah tersebut? Silahkan, dokter. Ya, strateginya sosialisasi, tapi sepanjang pengetahuan kami itu tidak terlalu ada penurunan minat untuk memakan produk asal hewan rentan PMK. Jadi masih tetap saja, tapi kita tetap mensosialisasikan bahwa seperti yang tadi dikatakan, bagaimana untuk menangani produk yang berasal dari hewan yang terserang PMK. Terutama nanti pas untuk hewan kurban kan. Nah, jadi kita mau memberikan sosialisasinya ke masyarakat melalui kelurahan, bisa ke kecamatan ya, ke kewilayahan, atau peternak langsung, atau memang melalui media-media sosial. Seperti itu yang dilakukan. Oke, Ya. berarti bisa kita garis bawahi yang paling penting apapun yang dilakukan tentunya usahanya adalah sosialisasi yang utama begitu ya untuk masyarakat. Karena berarti tidak ada penurunan yang begitu signifikan ya berarti ya dokter ya di Kota Bandung. Iya, betul. Oke. Karena kemarin juga masih dalam suasana Idul Adha kemarin yang makan daging mah makan daging aja ya dokter ya. Makan aja bebas. Bebas aja ya. Oke, Ya. Nyate mah nyate aja gitu ya. Oke. Gitu. Oke, Ya. baik, kita akan berlanjut untuk pertanyaan kepada Bapak Junaidi. Jika kita melihat penanganan PMK yang ada di negara selain di Indonesia, nah ini kan mereka melakukan sejumlah pengetatan ataupun sistem protokol impor begitu ya dari produk olahan, kemudian juga baik hewan ataupun baik hewan yang terkena PMK yang rawan begitu. Nah, apakah Indonesia sudah melakukan hal yang serupa? Sebab apabila kita mengacu kepada SE nomor 4 tahun 2022, produk-produk impor yang masuk ke Indonesia harus melalui persetujuan dari Kementerian Pertanian. Silahkan Pak Junaidi. Baik, Saudara Camar, kalau berkaitan dengan produk-produk impor, kantor karantina di seluruh Indonesia yang kita sebut dengan unit pelaksana teknis itu tentu memberi pelayanan terhadap setiap kegiatan, baik itu impor misalnya. Nah, ketika dia diimpor, maka pelayanan yang dilakukan terhadap produk ini itu harus memenuhi ketentuan seperti dia harus dilengkapi surat karantina dari negara asal. Setelah dia memiliki surat karantina dari negara asalnya, maka juga kita harus meminta persyaratan atau rekomendasi dari Dirjen Teknis, dalam hal ini Direktur Jenderal PKH dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan bahwa impor daripada produk hewan atau turunan dari hewan ini itu dinyatakan bebas dari PMK, sehingga sesuai surat edaran 4/2002 dari Satgas BNPB ini, semua kantor-kantor UPT itu sudah melaksanakan prosedur itu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tindakan karantina itu selain pelayanan juga kita lakukan dalam bentuk operasi-operasi patuh, kemudian pengawasan yang berlapis, bekerjasama dengan stakeholder lain, tentu dengan struktur yang ada pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga UPT kami yang ada di karantina itu selalu berpegangan pada SOP yang sudah kita turunkan sampai ke tingkat lapangan. Demikian Saudara Camar. Oke, baik, berarti tadi ada tambahan ya bahwa ketika suatu produk olahan masuk ke Indonesia ini juga harus dilengkapi dan juga adanya
rekomendasi begitu ya dari Ya. Dirjen PKH dan juga Kesehatan Hewan untuk memastikan bahwa produk-produk yang datang ataupun masuk ke Indonesia ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Oke, baik, kita langsung berlanjut ke tema berikutnya terkait dengan masa ataupun juga situasi COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia. Ini sebagai tindakan pencegahan PMK, pemerintah juga sedang gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan guna mengurangi penyebaran PMK di Indonesia. Jadi saat ini yang divaksin bukan hanya manusia saja, tapi juga hewannya juga dilakukan vaksinasi. Nah, kita akan langsung bertanya kepada Dr. Elis, apa saja syarat, alur, dan langkah vaksinasi PMK untuk hewan, dan adakah kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan? Silahkan. Untuk hewan yang divaksinasi itu pertama itu yang pasti harus hewan sehat, tidak boleh yang sedang sakit. Nah, jadi kalau misalkan ada di satu kandang terindikasi atau terkonfirmasi positif PMK, itu dianggap dalam kandang itu semua akan terserang karena kan PMK ini penyebarannya sangat cepat. Nah, itu yang dilakukan ya. Terus kita melakukan pendataan ke peternak-peternak semua, kira-kira berapa jumlahnya dan mana yang pernah terserang atau tidak. Jadi kalau di Kota Bandung sebenarnya hanya ada di 3 kecamatan kejadian itu. Cuman memang yang 3 kecamatan kejadian itu. Cuman memang kecamatan itu peternaknya paling banyak di situ di 3 kecamatan itu. Ya. Jadi kalau kecamatan lain tidak, jadi kita masih bisa melaksanakan vaksinasi di lokasi yang tidak terjadi atau kandangnya yang jauhan dari kandang yang terkena PMK, ya diduga terkena PMK. Mungkin itu ya syaratannya. Jadi kita biasanya itu dulu mendata dulu. Setelah kita terdata sudah yakin ada daerah yang tidak terkena PMK, lalu kita mendatangi ke sana, hewan-hewannya diperiksa dulu, terutama diukur suhunya. Nanti kalau misalkan dinyatakan sehat, dilakukan vaksinasi, gitu caranya. Setelah dilakukan vaksinasi, mungkin seberapa hari kemudian kita evaluasi, mungkin dan melakukan apakah ada sekitar seminggu mungkin ya, apakah ada efek samping apa seperti apa, dan sejauh ini sih semuanya baik-baik saja yang sudah dilakukan. Itu mungkin ya caranya. Terus apalagi satu lagi. Nah, yang kita lakukan sebelum berangkat juga melakukan persiapan, apakah alatnya apa, sarananya apa, dan sumber daya yang mau memvaksinnya siapa gitu. Dia didata dan dipersiapkan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Yang kendala yang pernah kami dapati itu ya seperti yang semula diperiksa atau menurut data itu sehat, begitu sampai sana ternyata ada satu yang terkena PMK, jadi batal untuk divaksinasi gitu. Karena kan memang kalau seperti tadi yang aturannya, kalau sudah ada di satu tempat, satu kandang aja, kita fokusnya pada kandang ya, satu kandang terkena, satu ekor kena, dianggap semuanya mungkin terkena, jadi batal vaksinasi di situ, kita pindah ke sebelahnya. Dengan catatan memakai APD gitu ya untuk perpindahannya, untuk mencegah penyebaran. Nah, seperti itu mungkin kendalanya. Baik. Berarti Dr. Elis, untuk vaksinasi yang dilakukan pada hewan sebetulnya sama aja dengan vaksinasi yang dilakukan pada manusia, harus sehat dulu ya hewannya ya, bukan hewan yang sakit begitu ya. Baik. Dr. Elis, saya juga penasaran, apakah ada kendala terkait dengan ada peternak mungkin yang tidak mau hewannya divaksinasi? Ya, ada juga sih memang peternak yang tidak mau divaksinasi. Alasannya biasanya alasannya khawatir aja gitu, efek samping dari vaksinasi itu. Jadi kan kalau memang kurang paham, mereka takut ada efek sampingnya seperti apa, malah merugikan gitu. Nah, itu terutama untuk hewan domba adu untuk ketangkasan ya, domba yang untuk ketangkasan, itu mereka khawatir gitu ya. Kalau sapi untuk dipotong sih biasanya malah welcome gitu ya, seperti itu. Ya. Berarti mungkin masih ada ketakutan-ketakutan dari para peternak, takutnya ketika dilakukan vaksinasi justru hewannya takutnya sakit ataupun staminanya atau daya imunitasnya menurun begitu ya, dokter? Ya,
Ya, betul Oke, seperti itu. baik. Lantas apa ya usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah sosialisasi kembali, edukasi kembali kepada masyarakat ataupun peternak itu atau bagaimana, dokter? Ya, memang akhirnya terutama yang tidak mau bisa juga kita sosialisasi lewat kumpulan peternak ya, kelompok ternak, Oke. ataupun lewat kewilayahan, ataupun kita misalnya bareng-bareng dengan Polda atau Babinsa seperti itulah. Karena biasanya kalau dari Babinsa bisa lebih menegaskan gitu. Mungkin Oke. itu yang bisa dilakukan. Baik, berarti selain sosialisasi adalah kerjasama bersama dengan stakeholder begitu ya, untuk Ya, bisa mengedukasi masyarakat dan juga para peternak. Baik, dan Sobat Tangguh tentunya kita bisa tarik kembali, sebetulnya PMK ini tidak berpengaruh ataupun berdampak langsung kepada nyawa manusia, namun manusia bisa menjadi salah satu perantara penularan dari PMK ini dari satu hewan kepada hewan yang lain. Untuk itu kita juga harus bisa menjaga penerapan dari protokol PMK yang berlaku, terutama ketika kita mengunjungi peternakan. Dan selain itu sosioekonomi ini menjadi salah satu dampaknya, karena adanya wabah PMK ini para peternak bisa saja dirugikan pada kasus hewan ternak yang terinfeksi bahkan yang mati. Selain itu produsen produk segar dan juga olahan juga terancam mendapatkan minimnya pasokan dari para peternak hingga minimnya permintaan di pasar. Dan jika hal ini dibiarkan, tentunya ini ditakutkan akan berdampak pada ketahanan pangan dalam jangka waktu yang panjang. Dan mengenai masalah ini mungkin kita bisa bertanya kembali kepada Bapak Ari, bagaimana strategi untuk menghindari ketahanan pangan yang disebabkan oleh PMK? Silakan Pak Ari. Terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Camar tadi bahwa sebenarnya kalau kita bicara PMK itu dia tidak menularkan apa-apa kepada manusia. Apakah kalau dimakan kemudian kita menjadi sakit? Tidak juga. Kemudian apakah itu akan menimbulkan hal-hal lain yang sifatnya kepada kesehatan ya. Tetapi ini lebih kepada ketahanan pangan sebenarnya juga masalah kecil, Mas. Karena kenapa ketahanan pangan itu artinya kalau kita bicara dengan hewan-hewan yang contohnya adalah sapi perah misalkan. Karena sapi perah itu begitu sapinya ini sakit, dia tidak menghasilkan susu, maka dia ada rantai yang terputus karena susu itu menjadi produk untuk bahan baku untuk jenis-jenis makanan lain. Nah, namun ini lebih kepada sektor-sektor yang lebih jauh, termasuk kepada misalkan dengan meningkatnya angka kasus terkonfirmasi PMK di Indonesia, maka ini juga mempengaruhi sektor pariwisata. Loh, kenapa Pak sektor pariwisata? Karena ada beberapa negara yang merupakan penghasil ataupun dia juga memiliki hewan ternak yang cukup banyak, misalkan Australia. Ya, dia bisa ragu-ragu untuk datang ke Indonesia untuk melakukan wisata ke Indonesia karena khawatir pada saat dia datang ke Indonesia, memang dia manusianya tidak akan sakit, tapi dia khawatir pada saat kembali ke Australia, badan dari orang tersebut atau barang-barang yang dibawa tersebut ternyata membawa virus PMK. Ya, karena virus PMK tadi bisa menempel kepada manusia, terus kemudian juga menempel pada barang-barang, dan ini katanya bisa bertahan cukup lama, tidak seperti virus COVID. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan, sehingga kita memang harus menganggap ini bukanlah hanya sekedar isu penyakit mulut dan kuku saja, tapi ini implikasinya juga bukan hanya kepada masalah ketahanan pangan, tapi juga implikasinya lebih dari itu. Apalagi kita tahu kita akan menjadi tuan rumah ya dari nanti pada saat bulan November di Bali akan ada presidential level ya, G20. Nah, ini kalau kita nanti di Bali ternyata atau Indonesia masih terkonfirmasi PMK cukup tinggi, ini dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan tersebut. Ya, bukan hanya di Bali saja, gitu kan, tetapi bisa juga di daerah-daerah lain yang terkait. Nah, inilah kita harus menganggap ini bukanlah hanya sekedar isu yang lokal ataupun hanya sekedar bicara masalah penyakit hewan, tapi ini juga berimplikasi kepada berbagai sektor di Indonesia, dan ini makanya sehingga dibentuklah Satgas PMK
secara nasional, kemudian provinsi, kabupaten dan kota juga membentuk agar kita menganggap ini menjadi isu nasional yang memang harus diselesaikan secara lintas sektoral semua stakeholder yang ada. Demikian. Oke, Ya. baik. Tadi Pak Ari juga sudah menyebutkan bahwasanya kasus PMK ini apabila dibiarkan dapat berdampak kepada aspek ataupun sektor kehidupan yang lain ya Pak ya. Dan bahkan tadi betul sekali ya, tidak terpikirkan oleh kita bahwa PMK ini bisa saja berpengaruh terhadap industri pariwisata gitu. Karena ditakutkan nanti ketika misalnya ada bule Australia datang ke Indonesia, takutnya sapi Indonesia menularkan lewat bulenya terus pulang, nanti menularkan kepada sapi Australia begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Ari, adakah hal-hal penting yang ingin disampaikan ataupun pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan PMK ini sekaligus closing statement dari Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Closing statement saya bahwa PMK ini bukanlah hanya sekedar masalah penyakit hewan, ya, tetapi ini merupakan concern dari semua pihak, ya, yang perlu mengantisipasi dalam ikut menurunkan penularan penyebaran PMK di Indonesia, ya, agar ini tidak mempengaruhi pada seluruh sektor kehidupan yang ada di Indonesia dan juga berdampak secara nasional dan juga ada implikasi secara internasional terhadap Indonesia. Itu saja closing statement saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Kita berlanjut kepada closing statement untuk dari Bapak Junaidi untuk masyarakat. Silakan Pak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan wabah PMK yang saat ini masih ada di Indonesia? Silakan Pak. Baik, saya Saudara Camar dan sahabat tangguh yang saya hormati pada sore hari ini. Saya tadi ingin mau menambahkan sedikit mengenai impor produk daging dari luar negeri itu harus diberi izin terhadap atau yang sudah terdaftar oleh negara-negara yang sudah dinyatakan bebas PMK. Itu salah satu syarat itu, sehingga impor produk olahan dari luar negeri itu sudah bisa kita nyatakan bebas dari PMK. Selanjutnya closing statement yang pada kesempatan ini Badan Karantina Pertanian atau Kementerian Pertanian selalu bekerja keras di dalam menangani PMK di Indonesia. Oleh karena itu kita semua di bawah struktur Satgas BNPB ini itu melakukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu maka pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk di dalamnya TNI, Polri dan institusi yang terkait itu bertugas bersama-sama di masing-masing wilayah yang sudah kita menjadi lokus dikti penyelenggaraan tugas masing-masing. Kemudian PMK ada bisa dikendalikan. PMK ada tapi tidak membahayakan manusia. Yang penting jangan ada kepanikan, karena kita akan tangani bersama-sama di bawah koordinasi Satgas BNPB. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Junaidi. Tadi bagus sekali, luar biasa. Jangan panik, tapi tentunya tetap waspada, begitu ya. Baik, selanjutnya closing statement. Silahkan kepada Dr. Elis. Apakah ada hal-hal ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan wabah PMK ini? Silakan Dr. Elis. Ya, mungkin untuk peternak ya, jangan takut vaksinasi PMK karena memang tidak ada sampai saat ini tidak ada efek samping yang signifikan gitu ya, malah untuk melindungi gitu. Juga untuk masyarakat tetaplah mengkonsumsi hewan yang berasal dari hewan rentan PMK tanpa harus takut dan ragu. Yang penting penanganannya benar, jadi dimasak dengan matang. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Elis. Tadi pesannya jangan lupa untuk memasak produk-produk olahan utamanya dari hewan yang terpapar PMK ini dengan baik dan juga benar agar tentunya selamat dan juga sehat begitu ya dokter ya. Baik, dan dapat kita simpulkan Sobat Tangguh bahwasanya memang manusia ini tidak bisa terpapar langsung oleh virus PMK, namun bisa menjadi perantara
penularan virus dari satu hewan kepada hewan yang lainnya. Dan tentunya ini dapat menjadi concern kita bersama bahwasanya apabila PMK ini tidak kita tanggapi dengan serius, ini dapat berpengaruh terhadap sejumlah aspek kehidupan dan juga sektor-sektor lain seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ari. Ternyata bisa berpengaruh terhadap aspek pariwisata ya, sektor pariwisata begitu ya, dan kemudian juga aspek sosioekonomi dan terjadinya misalnya penurunan dari pasokan yang ada dan juga meningkatnya permintaan di masyarakat, sedangkan produk-produk olahannya sedikit begitu. Dan tentunya ini dapat menjadi concern kita bersama agar kita bisa bersama-sama untuk bisa memerangi PMK ini dengan baik, tentunya dengan kerjasama sejumlah stakeholder dari kita masyarakat dan tentunya dari pemangku kebijakan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari, kemudian juga Pak Junaidi dan juga Dr. Elis yang sudah bergabung bersama kami langsung dari Kota Bandung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat hari ini dapat menjadi insight baru dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tangguh dimanapun berada. Baik sahabat tangguh, saya akhiri talk show pada sore hari ini. Saya Chamar Haenda beserta tim yang bertugas dan juga para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan salam tangguh.